Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Pak Eka di sini. Hari ini kita akan belajar matematika. Anak-anak, jika kalian bermain dadu dengan menebak sebuah angka, sampai berapa kali angka itu akan muncul? Apakah tebakan kalian selalu tepat? Ketika kalian menebak sebuah angka dalam suatu percobaan yang dilakukan secara berulang-ulang, maka kegiatan ini disebut dengan peluang empiris. Nah, selain peluang empiris, ada juga peluang teoritis. Bagaimana perbedaannya? Kita simak dalam pembelajaran berikut ini. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu lalu, yaitu peluang pada bagian kedua. Adapun kompetensi dasar yang akan kita belajarkan hari ini yaitu menjelaskan peluang empirik dan teoritik suatu kejadian dari suatu percobaan. Kemudian, indikator pencapaian kompetensinya yaitu kalian diharapkan mampu mengidentifikasi dan menentukan konsep peluang empirik dan peluang teoritik. Adapun materi pada pembelajaran kita hari ini yaitu peluang empirik dan peluang teoritik. Kemudian kegiatan pembelajarannya yaitu eksplorasi video, diskusi kelas, dan proyek. Dan penilaiannya berupa penugasan serta ulangan harian. Nah, pada bagian pertama kita akan belajar mengenai apa itu peluang empirik. Jadi, peluang empirik adalah peluang yang dihitung berdasarkan pada percobaan yang dilakukan berulang kali. Perhitungannya berdasarkan rasio kemunculan suatu kejadian dengan banyaknya percobaan. Jadi, sesuai namanya, peluang empirik itu sifatnya berupa pengalaman atau empiris, sehingga nilai yang dihasilkan itu berdasarkan suatu percobaan yang dilakukan secara berulang kali. Nah, percobaan tersebut dapat dilakukan ratusan kali dan memerlukan sikap disiplin untuk pencatatan. Kemudian peluang empirik itu diformulasikan dengan banyak kemunculan suatu kejadian dibagi banyaknya percobaan. Nilai peluang empirik berkisar antara 0 dan 1. Nah, adapun contohnya, misalkan Agus dan teman-temannya bermain ular tangga menggunakan dadu dan sudah melemparkan 48 kali. Hasil lemparannya dicatat dalam tabel berikut. Jadi, mata dadu 1 itu banyak yang muncul 7, mata dadu 2 8, dan seterusnya hingga mata dadu 6 itu banyak yang muncul 9 kali. Nah, rasio mata dadu 1 itu bisa dihitung dengan cara menghitung banyak kejadian munculnya angka 1 dibandingkan dengan banyaknya percobaan, yaitu 7/48. Kemudian rasio mata dadu 2 itu adalah 8/48. Rasio mata dadu 3 itu adalah 6/48. Rasio mata dadu 4 itu adalah 10/48. Rasio mata dadu 5 itu adalah 8/48. Rasio mata dadu 6 itu adalah 9/48. Nah, inilah yang dimaksud dengan peluang empirik. Jadi, nilai peluang empirik itu diperoleh berdasarkan percobaan yang dilakukan.
Peluang teoritik disebut juga peluang klasik dan sering hanya disebut sebagai peluang. Nah, peluang teoritik itu adalah banyak kemunculan suatu kejadian per ruang sampel. Nilai peluang teoritik sama dengan nilai peluang empirik, yaitu antara 0 dan 1. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa peluang teoritik itu berdasarkan semua nilai hasil yang mungkin dibandingkan dengan ruang sampelnya. Jadi tidak perlu dilakukan sebuah percobaan. Nah, nilai 0 itu disebut kemustahilan, sementara nilai 1 disebut kepastian. Contoh peluang teoritik. Misalkan dua buah koin dilempar sekali, tentukan peluang munculnya dua angka sekaligus. Nah, kalau kita buat tabelnya, maka kita bisa melihat bahwa ada 4 titik sampel. Jadi dalam ruang sampel itu terdiri dari 4 titik sampel yang mungkin terjadi pada sebuah percobaan. Nah, dari sini kita bisa menghitung bahwa peluang munculnya dua angka, jadi peluang P sama dengan banyak kejadian dibagi ruang sampel. Nah, dalam hal ini banyak kejadian munculnya dua angka itu ada 1. Jadi kita tulis di bagian atasnya itu banyak kejadiannya adalah 1. Kemudian ruang sampelnya itu banyaknya 4. Jadi total ruang sampelnya ada 4. Sehingga peluangnya adalah 1/4 atau 0,25. Kemudian contoh lain, misalkan dua buah dadu dilempar sekali, tentukan peluang munculnya mata dadu atau jumlah mata dadu itu sama dengan 6. Nah, kalau kita buat tabelnya, jadi dia akan seperti ini. Nah, kita bisa hitung bahwa seluruh titik sampel itu banyaknya 36. Jadi bisa dimisalkan NS atau banyaknya ruang sampel ini itu adalah 36. Nah, jadi bisa dihitung. Kalian bisa menghitungnya dengan menggunakan prinsip perkalian ya. Nah, kemudian kita hitung peluang muncul jumlah mata dadu 6. Nah, kita cari dulu himpunan kejadian munculnya jumlah mata dadu 6. Jadi misalnya jumlah mata dadu 6. Nah, kita buat himpunannya, itu kita bisa cari jumlah mata dadu 6, berarti yang pertama ini adalah 1,5, kemudian 2,4, kemudian 3,3, kemudian 4,2, kemudian 5,1. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa terdapat 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 kejadian yang mungkin ketika jumlah mata dadu 6 ini muncul. Nah, sehingga peluangnya adalah N munculnya angka 6 atau jumlah mata dadu 6, jumlah mata dadu 6 dibagi NS, atau ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, jadi 5/36. Jadi itulah nilai peluang munculnya jumlah mata dadu 6. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa pada peluang teoritik ini tidak perlu dilakukan percobaan berkali-kali. Jadi ini adalah nilai yang mungkin muncul pada sebuah peluang yang disebut sebagai peluang teoritik. Nah, kemudian frekuensi harapan. Jadi sesuai namanya, frekuensi adalah jumlah, kemudian harapan adalah yang diinginkan. Jadi bila
jumlah yang diinginkan dari suatu kejadian. Atau frekuensi harapan itu adalah banyak kejadian yang diharapkan dari suatu percobaan. Frekuensi harapan itu bisa dihitung peluang kejadian dikali N, dengan N adalah banyaknya percobaan. Contoh, nah, adapun kesimpulan pembelajaran pada hari ini, yang pertama yaitu peluang empirik adalah rasio antara banyak kejadian yang muncul dengan banyaknya percobaan. Sedangkan peluang teoritik adalah rasio antara banyak kejadian yang muncul dengan ruang sampel. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ingat, tetap jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih. Dadah.